Guys, Pertamina kebakaran coy. Nyamber. Allahu Akbar. Saudara, yang Anda lihat di layar kaca adalah suasana setelah kebakaran terjadi di Pelumpang, Jakarta Utara. Pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang, sebagian warga memilih untuk bertahan meski tidak ada aliran listrik. Karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali. Tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Pak Erik itu minta deponya yang pindah, Ya. Pak Luhut minta warganya pindah, pemerintahnya aja nggak satu suara. Nah, di sini menjadi sebuah persoalan besar. Sesuatu yang tadinya ilegal menjadi legal, padahal status tanahnya belum jelas. Untungnya meledaknya satu. Kalau meledaknya, mohon maaf, kalau terjadi hal-hal lain, itu kan lebih dahsyat lagi. Pelumpang itu tahun 72-74 itu masih sepi. Tidak mungkin membangun sesuatu yang berbahaya di tengah dan pemukiman besar warga. di tengah penduduk. Secara tata ruang pun kita juga punya aturan. Memindahkan, merelokasikan, sekaligus memanusiakan. Livy on point. Hai, kembali lagi di Livy on Point, saudara. Kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara ini tak hanya menyisakan duka yang mendalam bagi para korban, tapi juga menyisakan PR. Tak hanya bagi pemerintah, tapi juga khususnya bagi PT Pertamina. Apa solusinya sih yang terbaik untuk mereka? Apakah deponya yang harus direlokasi atau justru warganya? Kita sudah bersama dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Kang Yayat Supriyatna. Ya. Hai Kang. Halo Mbak Livy, gimana? Sehat? Gimana? Ya. Sehat, alhamdulillah. Kalau kita lihat peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang, ini kan bukan pertama kali. Iya, bukan pertama kalinya. 2009 sudah pernah kejadian. Sudah pernah kejadian. Ya. Artinya sebetulnya harusnya sudah muncul solusi sebelum kebakaran yang kedua kali terjadi. Emang gimana sebetulnya? Kang? Pertama begini, waktu tahun 2009 kejadian kebakaran, itu sudah ada upaya untuk menyelesaikan persoalannya. Dengan? Membuat buffer zone, revitalisasi, relokasi. Sudah dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan semua unsur. Oke. Cuman persoalannya yang terjadi adalah di situ ada sengketa tanah. Sengketa tanah yang status pemilikannya kan masih menggantung. Kalau seumpamanya pada waktu itu misalnya tanah itu asetnya Pemprov DKI, DKI bisa masuk. Udah selesai? Udah selesai lah, karena APBD boleh menggunakan di atas tanah asetnya. Kalau tidak, itu bisa bermasalah. Kedua, Pertamina. Pertamina kalau mengakui bahwa status tanah itu milik mereka, tanah negara katanya kan, dipegang oleh Pertamina, dengan surat-surat bukti yang jelas dan otentik, itu sejak lama sebetulnya Pertamina bisa nutup, bisa pagar, tanahnya tanah saya. Oke. Kemudian juga ada pengakuan pihak lain yang mengakui sebagai pemilik tanah. Nah, akibatnya apa? Sengketa tanah oleh pengadilan tidak pernah sampai memutuskan siapa sebetulnya yang menjadi pemilik, penguasa, atau pengelola tempat itu. Selama dia menggantung tanpa status hukum, disitulah mulai dirambah, Mulai diduduki, masuk, apalagi kawasan itu sangat strategis. Dan ujung-ujungnya sampai sekarang seperti itulah kejadiannya. Padat. Dan mohon maaf ya, memang akibatnya kita tahu ya, pada tahun berapa itu ya, waktu menjelang proses ya biasalah pilkada atau pemilu dan sebagainya, ada kasus satu tempat di Tanah Merah itu kan tanpa status. Akhirnya diberikan oleh Pak Jokowi waktu itu status administratif. Nah, dengan ada KTP dan ini sini menjadi sebuah ada persoalan besar misalnya. Contohnya begini. Dari ada satu RW yang tadinya 7 RT bertambah menjadi 11 karena penduduknya bertambah. Nah, begitu ada status administratif, akhirnya kan apa? Difasilitasi listriknya masuk, airnya masuk, jalannya dibangun, kemudian bayar PBB, ikut itu. Sesuatu yang tadinya ilegal menjadi legal, padahal status tanahnya belum jelas. Oke. Nah itu di Kalau situ. tadi Kang Yayat sempat bicara soal area buffer yang kemudian harusnya ada. Emang idealnya gimana? Begini, kalau kita tahu tangki itu ada besar volume tangkinya. Kalau tangkinya kecil,
kalau misalnya terjadi apa-apa, ledakan, mungkin daya eksplosifnya tidak begitu besar jaraknya. Tapi kalau tangkinya itu ada aturan tekniknya, skalanya cukup besar, maka potensi daya ledakannya pasti akan lebih besar lagi. Maka disitulah ada namanya jarak aman dalam konteks sambaran api yang kemungkinan bisa membakar secara langsung maupun dari radiasi panasnya. Otomatis itu kan harus dihitung. Nah, pertanyaan paling menarik, kita bayangkan ada sejumlah tangki yang cukup besar di depo tersebut, bukan satu tangki. Untungnya meledaknya satu. Kalau meledaknya, mohon maaf, kalau terjadi hal-hal lain, itu kan lebih dahsyat lagi. Nah, pertanyaannya, berapa jarak radius amannya? Pada tahun 2009 itu disepakati bahwa jarak amannya ditetapkan batasannya 50 meter. Ditetapkan ya, hasil perencanaan itu dengan memperhitungkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan. Cuman yang jadi pertanyaannya, bentuknya buffer zone-nya dalam bentuk apa? Ruang terbuka hijau, kolam air yang memang sebetulnya di situ daerah air yang seperti Pak Jokowi pernah katakan itu, atau misalnya di tembok dia, di tembok kemudian dihijaukan sehingga tidak ada akses jalan masuk. Barulah di sini saya tidak mengatakan istilahnya relokasi, revitalisasi kawasan tersebut, karena bukan apa-apa. Kalau misalnya nanti opsinya, Pak, ini harus relokasi. Saya mengatakan istilah itu adalah revitalisasi. Kenapa itu penting? Karena apa? Kalau kita biarkan dia jadi kumuh. Bayangkan saja kemarin ya, rumah-rumah itu menempel pada tembok. Jadi tembok pembatas kebakar ya? Iya, jadi temboknya pengaman itu. Jangankan 50 meter nempel. Nempel menjadi bagian dari rumah. Itu kan sangat berbahaya. Dan satu lagi misalnya, mohon maaf sekali lagi, kalau misalnya memang tadi pernah diributkan ada namanya IMB kawasan, itu juga harus jelas. Kita tidak mengenal adanya istilahnya IMB kawasan. Itu mungkin diskresi atau jalan tengah. Yang kita kenal adalah izin mendirikan bangunan. Kalau namanya izin mendirikan bangunan, itu harus adanya sertifikat. Dan di mana-mana namanya BPN tidak pernah mengeluarkan sertifikat di atas tanah sengketa. Ini bicara soal tanah sengketa, emang sedemikian rumitnya? Ya itulah tadi saya mengatakan. Sampai kemudian pemerintah aja nggak bisa ngasih solusi. Nah itu tadi klaim. Nah pertama satu gini, riwayatnya itu kan tahun 72 dibangun, tahun 74 operasional. Ada namanya wilayah lingkup pengelolaan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dalam waktu pembangunan BPM Pelumpang itu seluruh tanah yang dikuasai Pertamina dalam radius lingkaran kompleksnya atau juga radius buffernya? Nah ini kan sama sebetulnya kita juga dengan bandara. Kalau di bandara itu ada namanya KKOP, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Jadi dari landasan, dari terminal, dari semua itu harus bebas dari lingkungan permukiman. Ada standar ketinggian gedung juga. Ketinggiannya harus. Nah, di sini pertanyaannya, lingkungan di dalam kawasan dimiliki oleh Pertamina, tapi buffer zone-nya itulah yang menjadi sengketa. Nah, Kang, sekarang kan yang lagi rame nih di media sosial, yang lagi gontok-gontokan lah bahasanya. Duluan warga di situ. Ada yang bilang duluan deponya ada di situ. Jadi sebenarnya duluan siapa? Kan? Pertama begini, kalau lewat riwayatnya pasti duluan, bukan duluan. Nah, Pelumpang itu tahun 72-74 itu masih sepi. Ya kan? Tidak mungkin membangun depo kalau ada pemukiman. Logikanya. Logikanya begitulah. Tidak mungkin membangun sesuatu yang berbahaya dan besar di tengah penduduk. Secara tata ruang pun kita juga punya aturan. Ada zona merah yang sama sekali tidak boleh ada penduduk, zona kuning yang boleh dipakai sebagian dan tidak, dan zona hijau yang sama sekali memang boleh. Jadi pada tahun 74-72 itu bisa dikatakan kawasan itu masih tidak begitu padat. Bahkan jarak terjauh dari pemukiman itu katanya ada 1,5 kilometer. Artinya kawasan itu masih sepi. Cuman menjadi pertanyaannya kan begitu. Apakah waktu itu fokusnya Pertamina hanya pada persoalan pengelolaan deponya? Lupa menguasai aset. Kalau itu asetnya harusnya waktu itu didaftarin. Kan zamannya beda. Zaman dulu Orde Baru dengan zaman sekarang kan beda kan dalam penguasaan klaim-klaim tanah-tanah tersebut. Nah, disinilah yang sebetulnya harus jelas dulu riwayat tanahnya siapa dan bagaimana. Karena ada juga pihak lain yang mengklaim itu tanahnya menjadi tanah milik mereka.
Dan itulah menjadi sengketa ketika mungkin Pertamina punya kepentingan dan sebagainya, masuk ke ranah pengadilan. Oke. Dan sampai sekarang kita belum tahu keputusan pengadilan siapa yang sebetulnya menjadi pemegang sertifikat atau pengelola di tempat tersebut. Sekarang gini, peristiwanya sudah terjadi, kita semua berduka atas peristiwa itu. Ini harus jadi momentum untuk evaluasi bersama. Sekarang kan pilihannya cuma dua, Kang. Warganya pindah atau deponya yang pindah. Nah. Pak Erik itu minta deponya yang pindah. Pak Luhut minta warganya pindah. Pemerintahnya aja nggak satu suara. Nah, itu. Gimana kita nyari solusinya? Sekarang mari kita cari jalan tengahnya. Pertama begini, hitung-hitungan investasi. Oke. Lebih besar biaya mana memindahkan depo BBM ini dengan biaya revitalisasi penduduk, ya kan? Kalau biaya deponya itu lebih besar, tentu pilihan paling rasional adalah revitalisasi penduduk. Warganya yang digeser. Karena pertama begini, satu, kepentingan dari depo BBM itu sangat strategis. Baik. Kalau menurut kacamata saya, lokasinya tuh sangat strategis, dekat dengan jalan tol. Sudah ada investasi pipa 5 km dari pelabuhan, dari kapal tanker itu mensuplai langsung ke dalam ke sana. Jadi itu kan harus nanti diproses lagi kalau dia pindah, bongkar lagi dan sebagainya. Nah ini kan menjadi persoalan ya kan. PR besar itu. Nah yang kedua, dia dekat dengan jalan tol, aksesibilitas tuh gampang kemana-mana. Jadi distribusi bahan itu bakarnya lebih cepat mudah karena hampir seluruh wilayah Jabodetabek 20%. Coba kalau dia dipindahkan ke Pelindo dan itu dari satu sisi kita bicara soal sisi keuntungan. Tapi kan kalau kita mementingkan sisi masyarakat, masyarakatnya sekarang sudah mulai dikasih surat. Nah, pertama begini. IMB kawasan yang dikeluarkan itu tidak dikenal dalam istilah berarti posisi masyarakat lemah dong. Nah, itulah tadi karena masyarakat menduduki bukan tanah milik mereka. Nah, bagaimana caranya? Pertama begini. Mari kita belajar dari pengalaman kebakaran Pasar Gembrong. DKI merelokasi mereka ke rumah susun. Kemudian lokasi yang dianggap memang sah sebagai pengakuan itu dibangunkan rumah bagi itu. Kedua, DKI bisa belajar dari relokasi warga Kampung Pulo. Itu dipindahkan kemana? Ke aset tanahnya DKI. Bekas Sudin Teknis PUPR Jakarta Timur dibangunkan rumah susun oleh Kementerian PUPR. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada aset DKI, Pertamina, BUMN, atau badan usaha lain yang bisa kita gunakan untuk memindahkan penduduk ke situ? Kalau bicara aset, saya optimis pasti ada. Pasti ada. Tapi yang jadi pertanyaan, mau enggak? Nah, itu kan yang susah. Kemarin ada sempat wawancara yang dilakukan. Ada satu RW yang menyatakan secara prinsip masyarakat ikut dengan pemerintah. Oh, mereka mau? Mau. Ada satu RW. Saya lihat statement karena tadi malam saya juga. Nah, kedua yang menjadi menarik adalah jika penataan kawasan itu bukan sekedar membangun tempat tinggal, tapi dibangun pasar, dibangun sekolah. Jadi dikasih lingkungan yang memadai. Jadi masyarakatnya juga nggak rugi kalau nggak rugi. Jadi kan tertarik. Wow. Kasihlah tuh transportnya, karena kan posisinya strategis. Sangat strategis. Nah, kita belajar dari rumah susun Marunda. Yang tadinya di pojok di ujung langit, tiba-tiba dikasih Transjakarta masuk ke situ, ada sekolahnya di situ. Jadi artinya memindahkan, merelokasikan, sekaligus memanusiakan. Saya setuju kalau itu. Tinggal bagaimana kemudian nanti warga memilih saja. Karena pasti ada cost yang kemudian harus mereka keluarkan. Jadi pertanyaan biasanya di mana-mana pengalaman kita, relokasi penduduk dari rumah susun ke tempat lain yang dikhawatirkan cuma dua. Ya. Biaya perjalanan, ya, kemudian juga jarak dan waktu. Mereka tidak ingin jauh-jauh. Kita belajar dari Kampung Pulo lah, itu tidak terlalu jauh tempatnya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita pertimbangkan, mari ini menjadi model pembelajaran. Untuk apa? Untuk menyelamatkan aset-aset vital lainnya. Nah, sekarang ini kan Kang Yayat, rencananya kan pemerintah mau memindahkannya ke Pelindo yang ada di kawasan Tanjung Priok sana ya. Bergesernya sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi yang pasti deponya yang rencananya bergeser. Dan itu pun prosesnya masih sekitar 2,5 tahun. Nah, prosesnya begitu informasinya. Artinya kan sebenarnya pemerintah sudah buat hitung-hitungan, mungkin memindahkan depo akan lebih mudah dibanding memindahkan warga dengan segala dinamikanya.
Tapi butuh waktu 2,5 tahun kan. Iya. Artinya kita harus menjaga 2,5 tahun ke depan Iya. kondusif, Iya. nggak lagi terjadi Iya. kebakaran. Itu gimana PR-nya kalau ini udah pernah pertama kejadian? satu begini, hasil dari investigasi, Pertamina harus melaporkan kepada publik. Pertama Salahnya satu, di mana? pertama terjadi kesalahan. Kedua, kalau dia tetap berlangsung di situ, harus ada audit. Pertama satu, umur tangki udah lebih dari 40 tahun. Oke. Pipanya ada yang korosif atau tidak, sistem backup emergensinya bagus atau tidak, Oke. dan ada garansi tidak akan lagi terjadi peristiwa yang sama. Paling tidak selama 2,5 tahun sampai Dua pindah. setengah tahun itu sampai pindah garansi itu. Nah, yang kedua sebetulnya kita harus mengajarkan kepada masyarakat hati-hati dalam memilih tempat tinggal, karena yang kasus ini bukan hanya terjadi di Pelumpang. Di Balongan, di Cepu, atau di tempat-tempat lain, di bandara, di pelabuhan. Banyak aset-aset vital negara itu diduduki tanah-tanahnya. Kita juga belajar dari apa? Kasus Bandara Kemayoran yang akhirnya dipindahkan karena sudah dikepung oleh permukiman padat. Jadi pilihan-pilihan itu ya tergantung pertama, apakah Pertamina siap dengan anggarannya atau pemerintah yang merelokasi. Jadi perdebatan di internal pemerintah putuskan dulu. Kita mau membuat yang terbaik yang bagaimana? Yang mengajarkan tentang bagaimana tata ruang yang bagus. Bagaimana menjaga mengelola aset vital negara yang bagus. Dan ketiga, bagaimana ini menjadi contoh model. Kalau tidak ada contoh model seperti ini, itu akan terjadi di tempat-tempat lain. Nah, jadi belajar dari kasus itu. Nanti kalau membiarkan, mohon maaf, bentar ya, mohon maaf bisa di-cut ya. Nggak apa-apa, silahkan lanjut aja. Silahkan sambil minum. Saya juga tadi sambil minum. Kasihkan cerita. Terus Nah kan? gini, kalau misalnya nanti kasus ini terjadi, yang kita khawatirkan, model-model perambahan-perambahan terhadap aset-aset negara, tanah-tanah kosong, itu akan terjadi di mana-mana. Oke. Saya pikir-pikir lama-lama Monas bisa didudukin kemudian dikasih. Tapi ini kan Enggak lah ya. sekarang gini, Iya. kan kalau kita udah lihat setelah kejadian ini kan kemudian pencopotan direksi Iya. dan segala macam itu kan diambil jadi salah satu sanksi akibat peristiwa ini. Iya. Ini sebenarnya aksi yang tepat nggak sih? Pertama begini, ini menjadi bahan evaluasi. Iya. Ya. Evaluasi bagi internal badan usaha itu sendiri. Sebetulnya bagaimana pengamanan kepada unit vital dan strategis itu terjaga dan terkelola. Oke. Nah, kedua, itu yang sebetulnya yang sudah lama dikhawatirkan. Kekhawatiran kita kan dari 2009 sebetulnya. Kenapa tidak ada upaya-upaya untuk tindakan yang dilakukan oleh agensi utamanya dalam hal ini Pertamina untuk misalnya menyelesaikan persoalan di luar itu. Oke. Karena bagaimanapun ranah di luar kompleks itu adalah ranah Pemprov DKI. Bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun kolaborasi. Dana Pertamina CSR-nya juga cukup besar. Mengapa tidak dilakukan pencegahan-pencegahan? Oke. Atau misalnya Jadi sebetulnya upaya pencegahan itu harusnya sudah terjadi. sudah terjadi. Yang kedua kan audit total sebetulnya kepada unit-unit pelayanan yang strategis dan vital ini. Apakah ada audit laporannya setiap tahun dilakukan? Sekarang kalau dengan peristiwa ini terjadi, sebaiknya pertama satu, bagi Pertamina perlu dipublish. Penyebab utamanya. Penyebab utamanya apa? Untuk semua depo BPM mereka aman, nyaman. Karena kan udah dapat award tahun 2018, Oke. ya kan? Jadi kalau misalnya award itu jangan terus lupa dengan persoalan Artinya itu. kejadian Depo Pelumpang ini harus jadi pelajaran bersama bagi Iya. Pertamina. Jadi Iya. audit itu tidak hanya bagi Depo Pelumpang, tapi Iya. juga bagi seluruh depo yang Iya, ada di seluruh Indonesia. di Balongan, Evaluasi. kemudian di daerah dekat Bandung situ, Oke. itu daerah Padalarang, deponya tuh udah dikelilingin. Kemarin tuh hasil pemetaan itu bagaimana depo di Medan, di Palembang, di tempat-tempat lain, semua sudah begitu banyak. Artinya harus dipikirkan dari sekarang, jangan Iya. sampai kemudian sudah kejadian, sudah Iya. memakan korban, baru kemudian kita cari solusi. Biasanya kita begitu. Pencegahannya harus dilakukan lebih Iya, dini, lebih begitu dini. ya harusnya ya. Ya, di dalam konteks kita ada namanya perencanaan ruang, Oke. pemanfaatan ruang, pengendalian ruang. Yang paling lemah itu pada pengendalian ruang.
Karena itu berbicara Karena tentang nggak ada pengawasan juga. selain nggak ada pengawasan juga terkait dengan aset properti. Oke. Biasanya kalau kita ingin mengamankan itu mau tidak mau memang harus berkorban kan, mengeluarkan biaya ganti rugi. Nah sekarang untuk masyarakat yang ada di sana misalnya menjadi korban sekarang, masa transisi itu saya sarankan begini, audit kembali. Kalau memang ada mereka punya sertifikat, pemilikannya aset benar, bisa diganti rugi ya untuk dapatkan katakanlah ganti rugi untuk dipindahkan. Tapi bagi mereka yang menumpang, mengontrak atau rumahnya yang tidak jelas itu, sementara ini bisa dikontrakkan, ya pindahkan Paling rumah tidak susun. masyarakat tetap harus dipikirkan, Dipikirkan ya. Nggak sampai cuma mikirin mereka deponya. selama nanti misalnya untuk relokasi itu itu mereka bisa kembali bangkit ekonominya pulih. Karena bagaimanapun kan membangun depo 2,5 tahun kemudian dipindahkan, kemudian depo yang ada so what gitu loh, mau diapain? Iya. Kita sudah investasinya besar dan saya hanya mengkhawatirkan pemindahan pada lokasi yang lebih jauh jaraknya, apalagi kalau tidak ada akses jalan tol, itu potensi hambatan dalam distribusi akan mungkin terlambat. Dan setelah kemudian dipindahkan, Iya. diawasi juga, jangan sampai kemudian Iya, masyarakat ngepung lagi begitu, nanti. iya, begitu. Jadi harus pindah lagi berkali-kali. Pindah lagi tuh, makanya ujung-ujungnya jangan sampai dipindahkan ke Pulau Reklamasi. Itu yang kemudian Iya, iya, harus jadi iya, perhatian pemerintah setelah kejadian ini. Iya. Terima kasih Kang Sama- Yayat Supriyatna, sama-sama, terima kasih. pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Terima Itu dia kasih, tadi sama-sama. perbincangan Iya. saya dengan Kang Yayat di Live on Point. Kita ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Silahkan minum.